Jadi, saya akan membahas tentang peran pemerintah dalam makroekonomi dan kebijakan fiskal. Yang dimana yang akan kita bahas hari ini yaitu bagaimana konsep dasarnya, peran pemerintah, apa saja instrumen utama kebijakan fiskal, dan bagaimana juga dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Makroekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan. Menurut Mankiw dalam bukunya, makroekonomi berfokus pada fenomena-fenomena besar yang mempengaruhi ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Peran pemerintah dalam makroekonomi itu ada 3. Yang pertama fungsi alokasi, yang kedua fungsi distribusi, dan yang ketiga fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi merujuk pada peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Fungsi distribusi berfokus pada peran pemerintah dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih adil di masyarakat. Sementara itu, fungsi stabilisasi melibatkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian makro. Menurut Mankiw dalam Macroeconomics, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi output, employment, dan tingkat harga dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif digunakan ketika pemerintah ingin merangsang perekonomian, biasanya selama periode resesi atau pertumbuhan yang lambat. Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan ketika pemerintah ingin mendinginkan perekonomian yang terlalu panas, biasanya untuk mengendalikan inflasi atau mengurangi defisit anggaran. Untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan beberapa instrumen utama. Salah satu instrumen terpenting adalah pajak, yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah, dan yang ketiga transfer pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu dampak kebijakan fiskal terhadap makroekonomi. Yang pertama, mari kita tinjau pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Romer, kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa saluran. Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak, yang dimana dapat merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal juga memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi. Blanchard dalam Macroeconomics menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat menyebabkan tekanan inflasi, terutama ketika ekonomi sudah beroperasi atau mendekati kapasitas penuh. Kemudian, pengaruh kebijakan fiskal terhadap pengangguran juga signifikan. Keynes dalam The General Theory of Employment menekankan peran penting kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran selama resesi. Ia berpendapat bahwa pemerintah dapat dan harus menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja ketika sektor swasta tidak mampu melakukannya. Yang terakhir, dampak kebijakan fiskal terhadap neraca perdagangan adalah aspek yang seringkali kurang diperhatikan namun sangat penting. Opsfeld dan Rogoff dalam Foundation of International Macroeconomy menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi neraca perdagangan melalui beberapa saluran. Kebijakan fiskal ekspansif cenderung meningkatkan impor karena peningkatan pendapatan nasional, yang dapat memperburuk defisit perdagangan. Selain itu, jika kebijakan fiskal ekspansif menyebabkan kenaikan suku bunga, ini dapat menarik modal asing dan menyebabkan apresiasi mata uang domestik yang pada gilirannya dapat mengurangi daya saing ekspor dan meningkatkan impor. We don't talk anymore.